Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah. Dahsyat, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ke-8, yaitu Sunan Gunung Jati. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah indahnya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Jati, nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi. Ibu Sunan Gunung Jati Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa dan ayahnya Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir, keturunan Bani Hashim, Palestina. Beliau memiliki dua orang putra, yaitu Pangeran Hasanuddin dan Pangeran Pasarean. Sunan Gunung Jati mengembangkan dakwahnya di Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, dan ini adalah cikal bakal Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang ulama, tapi beliau juga seorang pemimpin pemerintahan. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintaro, Demak, dan atas restu kalangan ulama lain, Sunan Gunung Jati pun mendirikan Kesultanan Cirebon, yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon sampai pedalaman Pasundan dan Priangan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun dia juga mendekati rakyat, membangun infrastruktur berupa jalan, menghubungkan antar wilayah bersama putranya Maulana Hasanuddin. Ia juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat pucuk umum penyerahan sukarela penguasaan wilayah Banten kepadanya, yang kemudian menjadi Kesultanan Banten. Usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya dan fokus berdakwah, dan kekuasaannya diserahkan kepada anaknya yang nomor 2, yaitu Pangeran Pasarean. Tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat di usianya 120 tahun di Cirebon dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, Kota Cirebon. Perjuangan di Demak. Sunan Gunung Jati datang ke Demak sebagai seorang alim. Pada waktu itu usianya masih muda, 25 tahun. Kedatangannya disambut baik oleh Sultan Trenggono. Hal tersebut karena bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang dikuasai oleh Sunan Gunung Jati, tetapi ilmu strategi perang. Kesultanan Demak berdiri tahun 1487. Sunan Gunung Jati memberikan andil karena sebagai anggota dari Dewan Mubalik, yang sekarang lebih dikenal namanya Wali Songo, atau yang sekarang lebih dikenal namanya MUI.
Setelah pendirian Kesultanan Demak adalah masa paling sulit karena proses islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari kerajaan Pakuan Galuh di Jawa Barat dan kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditambah gangguan eksternal dari Portugis yang sudah bergerak berekspansi di Asia Tenggara. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai sultan di Pulau Jawa, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian Kesultanan Demak. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Di awal abad ke-16, Raja Pakuan bekerja sama dengan Portugis di Pasai dan Malaka untuk mengurangi pengaruh Sultan Gunung Jati yang telah berkembang di Cirebon dan Banten, dan hanya Sunda Kelapa yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Di saat yang genting, Gunung Jati berperan membimbing Pati Unus dalam membentuk armada gabungan kesultanan di Banten, Demak, dan Cirebon dengan misi adalah mengusir Portugis di wilayah Asia Tenggara. Tahun 1526, di bawah pimpinan Tubagus Pasai, Sultan Trenggono mengirim pasukannya untuk menaklukkan wilayah pesisir pantai utara Jawa dari Portugis dan berhasil direbutnya. Tahun 1527 misi Tubagus Pasai dilanjutkan untuk merebut pelabuhan yang sangat strategis yaitu Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. Misinya berhasil dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dan tepatnya 22 Juni 1527 nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta yang artinya kota yang merdeka oleh Tubagus Pasai. Tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta dan Tubagus Pasai mendapat gelar Patahilah. Nah, bagi para sejarawan, Gunung Jati adalah peletak konsep negara Islam modern, terbukti dengan berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur yang mencapai puncaknya tahun 1650 sampai 1680. Runtuhnya Kesultanan Banten karena pengkhianatan seorang anggota istana yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Dengan segala jasanya, umat Islam di Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasanya, maka diabadikan sebuah perguruan tinggi yaitu IAIN Syarif Hidayatullah yang sudah berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu teman-teman sekalian tentang sejarah singkat biografi yaitu Sunan Gunung Jati. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.